Pembelajaran 3. Tema 1. Organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1. Manusia dan lingkungan. Kelas 5. Tujuan pembelajaran. Dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi potensi kekayaan alam bangsa Indonesia secara seksama. 2. Dengan mengamati peta, siswa mampu mengidentifikasi kepadatan penduduk tiap-tiap provinsi secara kritis. 3. Dengan mengamati peta, siswa mampu menunjukkan asal suku-suku bangsa yang ada di Indonesia secara tepat. 4. Dengan diskusi, siswa mampu menunjukkan daerah-daerah persebaran agama di Indonesia pada peta secara benar. 5. Dengan wawancara, siswa mengidentifikasi keberagaman penduduk di daerah tempat tinggalnya secara bertanggung jawab. 6. Dengan membaca dan menulis, siswa menentukan ide pokok dari bacaan secara tepat. Indonesia merupakan bangsa yang dikaruniai Tuhan dengan sumber daya alam yang sangat beragam dan melimpah. Mulai dari keragaman potensi alamnya sampai keadaan penduduknya. Sudahkah semua itu dimanfaatkan secara bertanggung jawab? Kekayaan dan keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak sebatas sumber daya alamnya saja, namun juga kondisi kependudukannya. Jumlah penduduk Indonesia sekarang ini sekitar 254 juta jiwa. Penduduk tersebut tersebar hampir di 13.466 pulau yang ada menurut Kepala Badan Informasi Geospasial dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing pulau atau wilayah memiliki beragam suku, adat, budaya, ras, agama, dan golongan. Coba amati peta berikut ini. Kepadatan penduduk Indonesia menurut provinsi 2010. Nah, berdasarkan peta tersebut, jawablah pertanyaan berikut ini. Pulau manakah yang paling padat di Indonesia? Pulau manakah yang paling sedikit penduduknya di Indonesia? Berapa jumlah kepadatan penduduk Provinsi Lampung? Berapa jumlah kepadatan penduduk Provinsi Papua Barat? Berapakah jumlah kepadatan penduduk provinsi tempat tinggalmu? Ya. Kita lanjutkan. Amati peta persebaran suku-suku bangsa yang ada di Indonesia. Petanya ada di sini ya. Nah, sekarang pasangan antara pulau dengan suku bangsa yang tepat. Pulau Jawa. Pulau Sumatera. Pulau Kalimantan. Pulau Sulawesi. Pulau Papua, Pulau Nusa Tenggara, Pulau Maluku, Pulau Bali, nah sekarang amati peta berikut ini. Berilah tanda-tanda seperti berikut pada daerah-daerah di peta sesuai persebaran agama di Indonesia. Nah, jawabannya sebagai berikut. Mari membaca. Kerukunan umat beragama di Indonesia. Kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Toleransi beragama adalah suatu sikap saling mengerti dan menghargai tanpa adanya sikap membeda-bedakan dan mengecilkan umat agama lain.
Kerukunan umat beragama sangat penting bagi bangsa Indonesia untuk mencapai kesejahteraan hidup. Seperti yang telah kita ketahui bahwa Indonesia memiliki keragaman yang begitu banyak. Salah satunya adalah agama. Meskipun mayoritas penduduk Indonesia memeluk agama Islam, namun ada beberapa agama lain yang juga dianut, yakni Buddha, Hindu, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Setiap agama tentunya memiliki aturan masing-masing dalam menjalankan ajaran agamanya. Namun, perbedaan ini bukanlah alasan menjadi pemecah belah, namun justru menjadi pemersatu dan memperkaya nilai-nilai dalam masyarakat. Sebagai satu saudara dalam tanah air yang sama, kita harus menjaga kerukunan umat beragama agar bangsa dan negara kita tetap menjadi satu kesatuan yang utuh. Tri Kerukunan Umat Beragama merupakan program yang dicanangkan pemerintah untuk menciptakan kehidupan beragama damai dan rukun. Program ini menghendaki adanya kerukunan antar umat beragama dalam satu agama atau intern umat beragama. Kerukunan antara umat beragama yang satu dengan agama lain, dan kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Hal ini perlu dilakukan untuk mencegah munculnya konflik dalam kehidupan beragama. Paragraf keempat dan kelima sebagai berikut. Paragraf ke-6 dan ke-7 adalah sebagai berikut. Nah, dari bacaan tersebut, tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Contoh paragraf yang ke-1, ide pokoknya, kerukunan umat beragama merupakan bentuk hubungan antar manusia yang damai berkat adanya toleransi beragama. Nah, berikut nilai luhur yang berada pada sila Pancasila yang ada di Indonesia. Sila pertama adalah sebagai berikut. Sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Nah, amatilah gambar berikut ini. Banyak faktor yang membuat bangsa Indonesia menjadi sebuah bangsa yang besar, yang bisa disandingkan dengan bangsa-bangsa besar lainnya di dunia. Banyak faktor pula yang menjadikan kita semakin bangga menjadi warga negara Indonesia. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah: yang pertama, nilai-nilai luhur yang hidup di tengah-tengah masyarakat. 2. Wilayahnya yang luas dan berupa kepulauan. 3. Letak geografis dan strategisnya. 4. Besarnya jumlah penduduk. 5. Beragamnya suku, agama, ras, dan golongan. 6. Beragamnya budaya, sosial, dan ekonomi. Keberagaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tidak terlepas dari pengaruh luasnya wilayah Indonesia. Wilayah Indonesia berupa kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil, baik yang berpenghuni maupun yang tidak berpenghuni. Meskipun demikian, keberagaman ini bukanlah menjadi pemecah, justru menjadi pemersatu bangsa dengan berlandaskan Pancasila. Nah, sekarang sampai di sini dulu ya perjumpaan kita. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terima kasih.